Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Ibu Beta selaku dosen pengampu mata kuliah Audit Sistem Informasi kelas B. Perkenalkan, nama saya Diki Munafi dengan NIM akhir 40230 akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang penilaian tata kelola PT Sabdono Putra. Izinkan saya share screen sebentar, Ibu. Penilaian tata kelola PT Sabdono Putra yang dipaparkan oleh Andika Manovi dengan NIM 40230. Kelas Audit Sistem Informasi B. Baik, nah, di sini kita akan menjelaskan apa itu PT Sabdono Putra. PT Sabdono Putra adalah distributor LPG Mitra Pertamina, fokus pada peningkatan laba dan kepuasan pelanggan melalui investasi IT. Sebagai distributor gas bersubsidi, perusahaan mematuhi regulasi ketat dengan laporan rutin dan inspeksi. Infrastruktur IT dikelola vendor lokal dengan kontrak ber-SRA, mendukung stabilitas dan efisiensi distribusi. Pengembangan sistem tradisional dan adopsi teknologi menyesuaikan regulasi kebijakannya dari PT Pertamina dan kebutuhan pelanggan. Dengan backup data harian dan hubungan harmonis antara tim IT dan bisnis. IT menjadi kunci mendukung kinerja perusahaan. Nah, kita langsung ke penilaian desain faktor. Di sini kita bisa melihat summary hasil dari penilaian desain faktor yang dimana desain faktor 1 sampai 10 menjelaskan APO 12 risk management sebesar 100%. Sedangkan APO 13 security 90%. Dan berikutnya ada EDM 03 tentang ensuring risk optimization sebesar 80%, dan yang terakhir itu ada yang 03 sebesar ensure compilation with external requirement sebesar 70%. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang penilaian tata kelola. Penilaian tata kelola di sini kita menggunakan toolkit COVID sebagai berikut. Yang pertama dari COVID 2019 Government and Management Objective. Yang kedua COVID 2019 APO Process Assessment Template Tool. Dan yang terakhir itu ada COVID 2019 MEA Process Assessment Template Tool. Nah, domain yang ditentuin itu ada dua. Yang pertama itu dari kelompok kita menentukan tentang APO 12 yang dimana itu risk manajemennya 100% berdasarkan penilaian tata kelola, dan yang kedua itu ada kita mengambil kelompok kita mengambil MEA 03 yaitu monitoring compliance with external requirements sebesar 70%. Kenapa sih kita memilih kelompok kita memilih APO 12 dan MEA 03? Yang pertama itu karena APO 12 berfokus pada pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko yang berpotensi menghambat tujuan organisasi. PT Samdono ini menunjukkan kesiapan menghadapi ancaman cyber melalui backup harian dan kepatuhan terhadap regulasi, didukung dengan inspeksi serta laporan rutin. Namun, penilaian risiko masih bergantung pada kebijakan pemerintah, sehingga pada akhirnya diperlukan kerangka kerja formal untuk pengelolaan risiko yang lebih proaktif seperti penilaian mendalam dan simulasi ancaman.
Dan berikutnya ada NEO 03, kenapa kita memilih? Karena PT Sabdono Putra ini mematuhi peraturan distribusi LPG bersubsidi HET dan standar keselamatan kerja melalui laporan rutin dan inspeksi berkala. Bukti kepatuhan diverifikasi lewat dokumen, audit, dan inspeksi fisik. Tantangan utama adalah memastikan konsistensi pelaksanaan di setiap departemen. Disarankan penggunaan dashboard, compliance, dan pelatihan regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan pemahaman. Nah, di sini kita terdapat praktik dari yang pertama itu yang assessment government and management objective melalui COVID 2019. Nah, yang pertama itu kita ada domain APO 12.202, di mana praktiknya kita mengganti agar tidak satu sama lain sama. Kita menjelaskan, saya sendiri menjelaskan tentang assessment risk. Kenapa sih saya mengambil assessment risk? Karena sistem pada PT Sabdono ini saat ini belum memiliki pendekatan formal untuk menilai risiko secara komprehensif. Penilaian risiko sering bergantung pada regulasi pemerintah tanpa analisis mendalam terhadap potensi ancaman operasional dan teknologi. Sedangkan MEA, saya mengambil dalam activity MEA 03.03 yang dimana itu obtain assurance of compliance. Yang berarti pemantauan kepatuhan saat ini bersifat reaktif, hanya dilakukan ketika ada inspeksi atau pelaporan. Nah, untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan harus memastikan bahwa setiap divisi menjalankan peran dengan baik. Oke, next slide-nya saya akan memberikan contoh rekomendasi untuk kebaikan PT Sabdono Putra berdasarkan assessment yang 12.02 yaitu assess risk, di mana PT Sabdono direkomendasikan untuk mengadopsi alat risk assessment berbasis teknologi seperti aplikasi yang memfasilitasi scoring risiko secara otomatis, membuat workshop reguler, dan mengevaluasi perubahan lingkungan risiko seperti ancaman cyber atau pembaruan regulasi. Untuk yang berikutnya akan saya ambil tentang NEO 0303, di mana rekomendasikan PT Sabdono Putra ini untuk mengintegrasikan pelatihan regulasi ke dalam program pengembangan karyawan yang memastikan pemahaman yang seragam di seluruh organisasi. Mungkin segitu saja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton tentang penilaian tata kelola terhadap PT Sabdono Putra. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.